Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji dan syukur kita boleh hadir di tempat ini. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga Dia boleh memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh salam kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik kepada teman-teman samping kiri dan kanan, depan belakangnya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah pokok anggur kita dan kita adalah carang-carangnya. Yesus begitu sangat mengasihi kita, Dia begitu cinta akan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah pokok anggur kita dan kita carang-carangnya. Bila kita melekat kepadanya, kita akan berbuah. Baik, saya akan mencontohkan, boleh minta tolong Cigiovo ke depan. Ya, kita akan mencontohkan dari bait pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Bersukaria bersama dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan, katakan Yesus pokok. Yesus
kanan kirinya itu wajah-wajah penuh cinta. Cintanya Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan diri kita mau menghadap Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, saya percaya seminggu terakhir ini kita mengalami banyak sekali kejadian. Ada yang sedih, senang, maupun ada air mata, ada tertawa. Tapi kita percaya kita punya Allah yang setia. Dia adalah sumber pengharapan kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita mau mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini, kami boleh diingatkan betapa kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau yang begitu mengasihi kami sampai tanpa batas Tuhan. Bapa, kami mengingat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami dapatkan kemarin maupun seminggu yang lalu maupun sebulan yang lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami datang Tuhan kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Mungkin kami memiliki banyak masalah, memiliki banyak pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyiapkan segala jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Bahkan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikanmu, untuk setiamu, untuk kehidupan yang kau beri. Setiap nafas hidupku, semuanya darimu Bapa. Setiap harikan nafasku, setiap harikan nafasku, semuanya kemurahan Bapa. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk keluargaku, untuk pasanganku, untuk anakku, untuk usahaku Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau percayakan semuanya. Kau berkasih cukupan. Kau sediakan limpah di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk saudara-saudaraku. Terima kasih untuk terima kasih. Terima kasih untuk hatiku Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik. Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu membalas setiap kebaikan-Mu. Yang bisa kami berikan adalah pujian dan sembah kami. Setiap keberadaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu masih semangat memuji Tuhan? Mari Bapak Ibu, saya percaya kasih Allah kita tidak berkesudahan. Kita percaya juga bahwa kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Dia bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita untuk disalibkan. Begitu besar cintanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh cinta. Boleh angkat tangannya? Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita tahu bahwa kita mengucap syukur bahwa segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memuliakan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Boleh sebelah sini tepuk tangan di atas kepala. Kita percaya bahwa Yesus kita sungguh luar biasa. Bahkan manusia berdosa seperti kita, Dia sangat mengasihi kita. Ayo sebelah sini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sungguh Tuhan kita luar biasa, cintanya begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Bapa, inilah setiap hati umat-Mu, setiap keberadaan umat-Mu yang datang pada malam hari ini. Kami membawa setiap diri kami, setiap kekurangan kami, setiap kelebihan kami. Kami mau persembahkan setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami percaya saat kami menjemah-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Saat kami memuji-Mu, Engkau bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Inilah setiap diri kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekatkan diri kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang begitu mengasihi kami, begitu mencintai diri kami, Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu,
Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami, setiap sembah kami Tuhan, kami haturkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pelawatan Tuhan, setiap jamahan Tuhan, di setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami. Engkau merangkul setiap kami Tuhan, meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong setiap hati kami, materaikan setiap firman-firman-Mu dalam hati kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-Mu, Sis Mulyani Tuhan, yang boleh Engkau kirim di tempat ini, untuk menyampaikan kabar sukacita-Mu Bapa. Tuhan yang tolong anak-Mu ini Tuhan, Tuhan yang berkati, biar apa yang anak-Mu ini pikirkan, anak-Mu ini sampaikan, itu merupakan suatu kerinduan yang mau Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Tuhan, inilah setiap ucapan doa kami mau haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selamat malam. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, jangan biasa di luar ya Bapak Ibu sekalian, anginnya lagi gede gitu kan ya. Oke, sebelumnya saya boleh minta izin buka masker dulu? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kayaknya anak SMA dari mana gitu kan ya, mungkin ya. Nah, selamat malam Om Iwan, Tante Susi. Ya, saya izinkan saya, nah udah dikeluarin nih, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecilia Wahyu Rejeki, biasa saya dipanggil Wahyuni. Terima kasih untuk penambahan nama baru tadi. Biasanya suka dipanggil Sri gitu kan ya. Biasa. Terima kasih. Enggak apa-apa. Thank you gitu kan ya. Nah, saya sudah berkeluarga Bapak Ibu sekalian ya. Saya seharusnya punya 3 orang putra, tapi 1 putra sudah Tuhan panggil. Jadi tinggal 2 orang putra. Yang besar sekarang sudah kuliah. Yang kecil sekarang sudah SMP kelas 3. Dan saya punya suaminya 1, jangan kebalik. Suaminya 1, anaknya 2, jangan kebalik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya melayani di sebuah persekutuan doa anak dan remaja Gracia di Katedral Bandung setiap hari Sabtu. Saya sudah melayani dari tahun 2002 sampai saat ini. Dan puji Tuhan anak-anak saya pun saat ini bergabung di dalam komunitas anak dan remaja Gracia. Mereka juga berdua melayani, yang satu di tim doa, yang satu lagi juga di tim musik. Dan suami saya juga melayani, tapi bukan di dalam persekutuan doa anak dan Gracia. Suami saya melayani di persekutuan doa Katedral Bandung. Puji Tuhan, inilah yang saya impi-impikan sebelum saya menikah. As for me and my house, we will serve you Lord. Itu yang saya impikan, saya minta sama Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berikan kepada keluarga kami sekeluarga boleh melayani Tuhan ya. Ini aja mungkin perkenalan dari saya Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini kita punya satu tema, PS, I love you. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang pernah jatuh cinta? Semua. Ada yang belum atau ada yang takut jatuh cinta? Enggak. Tapi semua di sini pasti sudah pernah merasakan cinta, betul? Betul. Yang datang dengan suami istrinya, ya, coba bilangin I love you dear, gitu.
Yang sama suami istrinya loh ya, jangan sama suami atau istri orang lain gitu kan ya. Nanti Wahyu nih disalahin. Oke, saya boleh bertanya. Udah belum tadi. Saya cuma lihat tadi Tante Susi sama Om Iwan, yang lain sudah? Yang datang sama suami istri, pasangannya? Sudah. Rasanya gimana sih kalau pasangan kita menyatakan, I love you mom, I love you pap. Senang, bener ya. Pokoknya kalau kita udah ngomongin cinta-cinta itu pasti menyenangkan, betul Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang namanya cinta menyedihkan, betul gak? Cinta itu membuat kita bersemangat, betul gak? Tadi aja pertama kali kita nyanyi gitu ya, WL bilang, ini lihat kiri kanannya wajah yang penuh cinta, wih langsung semuanya ketawa, betul gak? Senyum, betul gak? Sukacita Bapak Ibu sekalian. Ya, cinta membuat kita bersemangat. Gak ada yang cinta membuat kita sedih, tidak ada. Cinta membuat kita bersemangat. Setuju gak nih dulu? Ini kayaknya ada yang mikir, bener gak ya? Ya, cinta biasanya membuat kita bersemangat. Dan cinta itu sifatnya universal, betul gak Bapak Ibu sekalian? Gak cuman untuk pasangan kita aja, tapi juga untuk anak kita, orang tua kita juga bisa mengucapkan setiap hari, I love you mama, I love you papa, atau I love you anakku gitu kan ya. Itu bisa kita ucapkan. Dan kalau kita tadi merasakan pasangan kita mengucapkan I love you, kita merasa senang, berbunga-bunga, sukacita, gembira. Pasti setiap hari kalau pagi-pagi tuh pasangan bilang I love you, itu seharian senyum gak hilang-hilang, bener gak Bapak Ibu sekalian? Nah, apalagi kalau dulu anak saya masih kecil gitu kan ya. Kalau anak saya masih kecil pulang sekolah atau misalnya saya pulang ke rumah, Deh I love you, dipeluk gitu, Mama I love you. Aduh ini yang jadi mama tuh seneng banget gitu kan ya. Kayaknya tuh aduh gembira banget nih, Tuhan udah kasih anak yang luar biasa. Dan anak pun pasti akan merasakan perlindungan dari orang tuanya. Karena orang tuanya mencintai anak-anaknya ya. Jadi kalau ada kata I love you, itu seperti ibarat setetes air pada saat kita kehausan. Itu membuat kita yang dahaga menjadi segar. Atau mungkin juga ketika kita mendengar kata I love you dari orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Dari orang yang mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Kalau nggak ada cinta mah I love you apaan sih lu gitu kan, betul nggak? Tapi kalau misalnya kita mendengar kata I love you dari orang yang mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Itu ibaratnya kalau kita ada di dalam kegelapan ada cahaya yang bersinar gitu, terang banget gitu kan ya. Rasanya aduh ada getaran-getaran yang gimana gitu kan ya. Yang membuat saya itu menjadi lebih hidup katanya gitu kalau iklan ya Bapak Ibu sekalian. Nah mari kita akan membahas tentang I love you ini. Tetapi I love you antara kita dengan Tuhan. Sejujurnya kayaknya saya mendingan ayat penutup karena dari tadi pujiannya sudah isinya apa yang mau saya bawakan sama Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian tadi menyanyi dengan pujian begitu indah, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, kita bisa angkat tangan memuji Tuhan, kasihnya Tuhan besar, Tuhan luar biasa gitu, betul? Dan kita mau memuji Tuhan seumur hidup kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, apakah kita masih bisa bersemangat seperti tadi, Tuhan aku mencintai Engkau dengan masalah yang ada di dalam hidupku? Kebanyakan gak bisa. Kebanyakan malah bertanya, kok begini sih Tuhan? Katanya Tuhan sayang, katanya Tuhan baik, katanya apapun yang aku minta akan Tuhan berikan. Tapi ketika aku berdoa Tuhan, ketika aku punya masalah Tuhan, di mana Engkau? Sering kali pertanyaan itu muncul di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau kita melihat dari kata I love you-nya ini gitu kan ya, bukan cuman terfikir kasihnya Tuhan, tetapi kita lihat dari penciptaan awal Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia diciptakan dibentuk dari debu tanah, betul ya? Dari debu yang kayaknya nggak ada artinya. Tetapi setelah itu apa? Mari kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 7, 3, 2, 1.
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah tidak ada apa-apanya, tetapi ketika waktu itu dihembusi nafas siapa? Tuhan. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita punya nafas Tuhan, kita punya rohnya Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Ya, nafas Tuhan, roh Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan. Tanda seorang hidup itu apa? Bernafas. Kalau tidak bernafas artinya dia mati. Masih bernafas Bapak Ibu sekalian? Coba colek kiri kanannya. Masih ada enggak? Atau sudah pindah alam? Ya, kalau masih bernafas kita masih hidup, artinya Bapak Ibu sekalian, enggak cuman jasmani saja yang hadir, tetapi rohani kita pun harus hidup. Di sini kelihatannya jasmaninya hadir, rohaninya harus hidup juga, betul? Kalau rohani kita mau hidup, artinya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang memberikan kehidupan. Roh Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang hidup. Itu, kalau kita tidak punya hubungan, kita tidak punya relasi dengan Tuhan, artinya kita secara rohani mati. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini semuanya sudah pernah merasakan cintanya Tuhan. Merasakan Tuhan berkat-berkat Tuhan. Merasakan cinta kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kalau kita bangun tidur kita bisa melek matanya. Enggak usah ada beleknya, betul Bapak Ibu sekalian? Kita bangun tidur masih bisa bernafas, masih bisa lihat langit. Aduh puji Tuhan, itu betul Bapak Ibu sekalian? Kebayang kalau yang di rumah sakit, nafas pakai oksigen. Kirain saya teh murah Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu saya lahiran sesar gitu kan ya, sempat waktu itu juga saya dikasih oksigen. Dan cuman berapa menit itu saya pakai oksigen, lalu saya ngelihat tagihannya, cuman berapa menit aja saya harus bayar segini. Kebayang kalau 1 tabung oksigen Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah dengan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita bilang, udahlah gua gak mau hidup lagi, susah hidup di dunia sekarang. Jangan, Tuhan masih memberikan nafas kepada kita, artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kita mau punya hubungan dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita caranya berelasi dengan Tuhan? Doa, betul Ibu, apa lagi? Ya, baca firman, betul. Tapi doa dan baca firmannya bukan cuman berdoa saja, bukan cuman baca firman saja tanpa kita mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat firman yang kita baca. Setiap hari saya percaya itu pasti WhatsApp grupnya gitu kan ya, pasti ada renungannya. Ada yang gak punya renungan? Saya boleh minta nanti Ciliana tolong kirim renungan kalau gak punya renungan. Pasti setiap kitab yang punya WhatsApp grup itu ada renungan hariannya. Apakah kita baca Bapak Ibu sekalian? Baca, oh ya, amin, amin gitu kan, dah pergi. Atau ketika kita baca, kita pun membuka kitab suci, lalu kita berikan waktu untuk Tuhan, diam, duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Untuk melakukan satu hubungan diperlukan waktu, betul? Enggak cuman, oh ada hubungannya, udah, tapi tidak pernah bersama-sama, tidak pernah ngobrol, itu namanya bukan relasi. Yang namanya relasi diperlukan dua belah pihak yang saling berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, Tuhan pun mau berkomunikasi kita lewat firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita tinggal baca firman Tuhan. Semuanya ada di sini. Kitab suci ini dari dulu sampai sekarang isinya tidak pernah berubah. Kalau yang namanya buku pelajaran Bapak Ibu sekalian, 1 tahun juga bisa robahan. Ganti menteri, ganti buku gitu kan ya, ganti kurikulum gitu kan. Ini diilangin, ini ditambahin, ini dipindahin. Tetapi yang namanya kitab suci tetap sampai saat ini dan untuk sampai selama
lamanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mau mengadakan satu relasi dengan Tuhan, satu hubungan dengan Tuhan, diperlukan satu yang namanya komitmen untuk meluangkan waktu. Artinya meluangkan waktu itu kita mau berpengalaman dengan Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan, betul nggak? Ketika kita baca firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau bilang? Oh, kasihilah musuh-musuhmu. Tuhan, aku nggak punya musuh, puji Tuhan. Tapi besok-besok misalnya ada yang musuhin kita. Apa yang akan kita lakukan? Mengasihi dia. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, nah, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu butuh yang namanya waktu, bukan cuman sebentar. Tetapi proses, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan mengalami Tuhan kita akan merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya tahu nih, oh di rumah makan itu lagi ada menunya A, B, C, D, E. Tapi Bapak Ibu nggak pernah datang ke restoran itu dan makan di situ. Apakah Bapak Ibu akan bisa memberikan rekomen makanan di situ enak atau enggak? Enggak. Tetapi kalau kita datang, kita makan, kita coba, kita rasakan, baru saya bisa memberikan rekomendasi. Baru saya bisa memberikan informasi, di sono enak loh makanannya, waduh kepala ikannya mantep, misal seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah mencoba, saya sudah makan, saya sudah mengalami itu semua. Sama, ketika kita juga bersama-sama dengan Tuhan, mari kita alami kasih-Nya Tuhan. Bukan kata Wahyuni Tuhan itu baik, bukan kata WL Tuhan itu setia, bukan kata temanku Tuhan itu menyembuhkan, penyembuh. Tetapi ketika aku sakit, Tuhan melakukan mujizat menyembuhkan aku. Dan aku merasakan kesembuhan dari Tuhan. Itu artinya kita mengalami Tuhan. Ketika mungkin orang ada yang bilang, oh kamu punya masalah ya, doa aja sama Tuhan. Iya, doa sama Tuhan. Tetapi ketika kita tidak berdoa dengan Tuhan, kita cuma ngomong doa aja sama Tuhan, gitu kan ya. Apakah dia akan percaya dengan berdoa sama Tuhan bahwa masalahnya akan selesai? Dia pasti akan bertanya, terus kalau gue udah doa sama Tuhan, amin masalah gue hilang gitu. Itu hanya bisa dialami oleh orang tersebut bagaimana dia berproses dengan Tuhan ketika dia menghadapi satu masalah. Tetapi yang kita tahu gitu kan ya, di dalam segala hal Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan yang akan mendatangkan masa depan penuh harapan. Itu yang kita pegang Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, ketika mungkin kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi badai hidup gitu kan. Kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Karena kenapa? Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan membantu saya di dalam setiap masalah saya. Dan ketika nanti masalah itu datang lagi, saya tahu Tuhan saya luar biasa dan Tuhan sudah memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan pasti akan selalu menyertai saya. Ya, mengalami Tuhan di dalam diri kita. Mengalami kasih-Nya Tuhan. Bukan kata orang lain Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa. Tetapi kita betul-betul mengalami kesetiaan Tuhan, cintanya Tuhan di dalam diri kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira cintanya Tuhan seperti apa sih Bapak Ibu sekalian? Ciri-ciri cintanya Tuhan. Apa nih kira-kira? Kenapa? Tak terbatas, oke. Apalagi? Apalagi cintanya Tuhan? Yang sudah merasakan cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan tak terbatas. Cintanya Tuhan penuh kasih. Oke, cintanya Tuhan
Tanpa syarat, betul Ibu sekalian. Tanpa syarat, artinya apa? Walaupun saya melakukan dosa, tapi Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya kepada saya. Saya pagi tadi tidak berdoa. Ketika di jalan saya keserempet mobil. Tapi puji Tuhan saya selamat. Betul? Enggak ketika tadi pagi saya enggak berdoa langsung, oh lo ya gua tabrakin lo. Enggak Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita dulu sekarang selamanya kasihnya tidak pernah berubah. Percaya enggak? Ada enggak di kitab suci? Di mana? Ini kalau saya ngajar di remaja gitu ya Bapak Ibu sekalian suka nanya, di mana Ci kitab sucinya? Emang ditulis Ci? Emang ditulis nggak boleh ngerokok Ci? Nah loh gitu kan ya, seperti harus ada tulisannya. Bapak Ibu sekalian mari kita baca bersama-sama di dalam Yeremia 31 ayatnya ketiga. 3, 2, 1. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggris seperti ini, coba saya baca di sini, saya takut salah Bapak Ibu sekalian. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Bapak Ibu sekalian, I have loved you. Itu kalau saya lihat, kalau grammarnya bahasa Inggris itu ditulis dengan present perfect tense. Naon wahyuni present perfect tense gitu kan ya. Nah present perfect tense itu adalah kejadian di masa lampau yang masih terjadi sampai saat ini. Dulu kita baca di dalam kitab suci Tuhan Yesus itu setia, betul Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus itu ajaib, mujizatnya luar biasa, perbuatannya amat sangat besar. Dulu seperti itu, sekarang masih Bapak Ibu sekalian. Itulah yang namanya di sini Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu, nah ini, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih manusia terbatas, betul Bapak Ibu sekalian. Kalau saya merasa dikecewakan, sekali oke. 2 kali tingalikeun. Mun geus katilu awas. Bener enggak Bapak Ibu sekalian? Katilu geus moal deudeuyeun pokona mah moal wawuh gitu kan ya. Ah dia aja teuing lah si eta mah emang kitu. Bener enggak? Biasanya kan kita seperti itu. Tetapi tidak seperti dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Kasihnya Tuhan unconditional, tanpa syarat. Ya, Tuhan mengasihi kita walaupun dulu kita masih berdosa. Dia mau mengasihi kita, menyelamatkan kita, menarik kita dari gelap kepada terangnya ajaib menjadi imamat yang rajani. Berkumpul di dalam satu komunitas persekutuan doa ini untuk sama-sama kita saling bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus pun masih mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, dulu kalau misalnya masih muda, saya tuh pacaran naik mobil mobil buntung, tahu kan ya, gitu kan, mobil buntung. Kalau sekarang kayaknya nggak ada gitu kan ya, mobil buntung yang cuma bisa berdua, kalau bertiga satu orang jadi nyamuk gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah berdua, kalau lagi deket-deketnya, kalau lagi sayang-sayangnya apa yang terjadi? Supir mah di tempat supir, saya ngedeketin supir, betul nggak? Duduknya deket-deketan gitu kan ya. Nah duduknya deket-deketan, waktu masih SMA mau kuliah gitu kan ya, bisa pertama kali pacar saya bisa bawa mobil, wah naik mobil duduknya deket-deketan, cuma berdua ini kok nggak ada yang lain gitu kan ya. Nah tapi suatu saat ketika saya marah dengan pacar saya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jauh tapi nggak di luar, kalau nggak di luar saya nggak ikut Bapak Ibu sekalian ya. Saya jauh, saya duduknya di deket pintu, deket jendela. Terus pacar saya bilang gini, sini dong, enggak ada angin di sini enak gitu kan ya. Biasanya juga di sini enggak apa-apa ada angin di sini gitu kan. Saya menjauh. Karena kenapa? Sebel, kesel, enggak pengen dekat. Pengalaman itu gitu kan ya. Pengalaman ketika saya kesel, saya menjauh aja
daripada saya ribut, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Gitu kan. Pengalaman hal-hal yang mungkin kita rasakan ketika kita ditolak oleh seseorang atau kita menolak seseorang, itu menjadi satu standar kita berpengalaman dengan Allah. Setuju atau setuju? Kalau saya punya dosa sama suami saya nggak akan ngomong sama suami saya akan diem-diem. Betul? Yang ngangguk-ngangguk pernah ngalamin mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau saya berbuat salah, saya nggak berani ngomong sama suami saya. Karena kenapa? Nanti saya dimarahin. Itu pun menjadi pengalaman kita, aduh gue punya dosa sama Tuhan, gak berani datang sama Tuhan. Udah deh mundur aja, sedikit-sedikit muntaber Bapak Ibu sekalian. Mundur tanpa berita, hilang akhirnya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita sebagai manusia yang terbatas menjadikan pengalaman itu sama seperti pengalaman kita dengan Tuhan. Padahal tidak sama. Mungkin kalau tadi kita kesel gitu kan ya, kita menjauh, kita marah, kita tinggalin. Kalau Tuhan Yesus marah, apa ninggalin kita? Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita punya dosa, Tuhan Yesus jauh, nah punya dosa lo ya hilang satu gak apa-apa deh. Enggak Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Tuhan Yesus malah tetap deket dan mau deket sama kita. Itulah kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Kalau misalnya kita lagi punya masalah, kita lagi di dalam pergumulan, tapi kita tahu kita gak pernah ke gereja. Aduh nanti kalau saya doa dijawab Tuhan gak ya? Nah pengalaman itu tuh gitu kan ya Bapak Ibu sekalian, terjadi karena saya punya pengalaman dengan manusia, oh kalau saya punya salah dia gak akan bantu saya. Jangan dibawa-bawa dengan Tuhan, karena itu berbeda. Malah ketika kita sadar, saat ini kita ada di dalam badai kehidupan kita. Walaupun kita sadar kita sudah melakukan kesalahan, cepat-cepatlah untuk bertobat. Karena Tuhan membuka kedua tangannya untuk merangkul kembali kita. Bapak Ibu sekalian, itulah cintanya Tuhan yang kekal kepada kita. Ya, kalau dalam satu hubungan harusnya ada bahasa, benar nggak? Gimana saya ngobrol? Gimana saya tahu WL maunya apa kalau saya nggak ngobrol, betul nggak? Ada bahasa yang dimengerti antara saya dengan WL. Bagaimana caranya kita mengerti bahasa cintanya Tuhan? Kalau saya tahu Tuhan mencintai saya, lalu bahasa cintanya Tuhan seperti apa? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ini pengalaman saya di anak remaja. Tuhan mencintai kita, ya. Buktinya apa? Contohnya apa? Gitu kan ya. Kalau gini Tuhan mencintai saya enggak? Kalau ini Tuhan mencintai saya enggak? Anak-anak remaja seperti itu. Jadi membuat saya berpikir, iya ya, apa sih bukti atau bahasa cintanya Tuhan kepada kita sebagai manusia? Kita tahu bahwa ada yang namanya 5 love language. Buat anak-anak muda pasti tahu gitu kan ya. 5 bahasa cinta. Karena kenapa? Kadang kita suka ngisi kuesionernya, betul nggak? Ngisi pertanyaannya, oh bahasa cinta gua tuh sentuhan gitu kan ya. Oh bahasa cinta gua mah kalau saya dikasih kado gitu kan. Oh bahasa cintanya saya itu kalau misalnya saya memberikan perhatian, saya melayani. Berbeda-beda, setiap orang punya bahasa cintanya sendiri. Kalau ini baru ditemukan di tahun modern, Bapak Ibu sekalian, bahasa cinta ini sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya gitu kan. Mungkin bagi kita baru, oh ya saya pengen tahu bahasa cintanya saya sama suami saya apa ya. Oh sentuhan, bisa seperti itu. Tapi itu sudah dilakukan Yesus dari zaman Yesus dulu. Mari kita lihat satu persatu bahasa cintanya Yesus kepada kita apa. Yang pertama, Yesus memberikan bahasa cinta lewat kata-kata peneguhan. Dari dulu sampai zaman Yesus sampai sekarang sama Bapak Ibu sekalian. Ya, kata-kata peneguhan kalau kita lihat di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Yesus memberikan kata-kata peneguhan, afirmasi
bagi kita. Supaya apa? Kita percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Itu di Yesaya itu berarti perjanjian lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat di perjanjian baru. Matius 28 ayat 20. Ada yang hafal? Harusnya yang ikut CAP, udah ikut CAP belum? Yes, lalu? Jadikanlah segala bangsa muridku. Yes, lalu? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada mereka dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai, nah ayat 20-nya itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang pergilah jadikanlah semua bangsa itu ayat 18. Tapi ayat 20-nya itu ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau zaman dulu bangsa Israel, para nabi, para raja disertai oleh Tuhan. Sampai saat ini pun Tuhan masih menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi baik itu suka atau duka. Di situ ada Tuhan. Dan Tuhan memberikan peneguhan kepada kita, jangan takut. Ada berapa kali kalimat jangan takut di dalam kitab suci? Betul, artinya setiap hari. Tapi kadang kita takut gak Bapak Ibu sekalian? Kadang gitu kan, aduh ini gimana ya, aduh nanti besok gimana gitu kan. Aduh pikirin tuh dari sekarang gitu, kita suka takut, kita khawatir. Takut khawatir boleh, tapi jangan sampai takut dan kekhawatiran kita lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, hati-hati, jangan takut, percayalah, jangan khawatir, gitu kan ya. Berbahagialah, gitu kan ya. Itu tuh peneguhan dari Tuhan buat kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang banyak. Ada di khotbah di bukit, nanti bisa baca sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, berarti lewat bahasa cintanya Tuhan itu dia selalu memberikan peneguhan kepada kita baik lewat kitab suci ataupun lewat orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Bahasa cinta sentuhan itu kan ya. Duh kalau dipegang teh langsung merinding gitu kan ya. Tapi ini enggak merinding bukan kayak nonton film horor Bapak Ibu sekalian ya. Tapi sentuhan artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat dari zaman dulu, bukan zaman dulu, zaman perjanjian lama gitu kan ya. Allah itu selalu memberikan sentuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sampai di dalam perjanjian baru pun Bapak Ibu sekalian, sentuhan Allah itu berupa apa? Pelukan, betul? Kalau zaman dulu, sebentar, saya itu ada ayatnya di Yesaya 6 ayat 7 ya. Di situ dikatakan lihat, ini ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Menyentuh bibir Yesaya, Yesaya dosanya diampuni. Bapak Ibu sekalian, ketika kita pernah melakukan kesalahan, gitu kan ya. Atau mungkin jangan pernah melakukan salah lagi deh. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mungkin melakukan pujian kepada Tuhan, pernahkah kita merasa Tuhan memeluk kita? Pernahkah kita merasa Tuhan ada di sebelah kita, memegang tangan kita? Saya kalau jalan malam-malam, saya cuma membayangkan seperti ini. Tuhan pegang tanganku. Aku takut Tuhan, jalan sendiri malam-malam. Tapi aku percaya Engkau bersama dengan aku, Engkau memegang tanganku. Dan saya imani itu Tuhan pegang tangan saya. Dan saya bisa melewati jalan walaupun ya enggak terlalu terang tapi enggak terlalu gelap juga. Dan saya bisa sampai ke rumah dengan selamat. Ya, sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan sentuhan-sentuhan indah itu kepada kita. Entah lewat menyentuh hati kita, entah menyentuh tubuh kita dengan memeluk kita ketika kita sedih, kita menangis, kita rasakan Tuhan memeluk kita dan Tuhan juga merasakan kesedihan kita. Itulah cintanya yang Tuhan berikan lewat pelukan bagi
kita. Kadang kalau misalnya kita melihat orang yang sedih, kita peluk ya. Itu kita transfer energi. Dulu kalau saya sama anak yang kecil gitu, kalau anak saya yang kecil takut gitu kan, sini-sini pegang mama transfer energi. Kamu gak usah takut, mama transfer, jadi kamu gak takut. Oke, anak saya yang kecil waktu dulu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya dia sakit, mama takut disuntik, mama kasih energi, mama kasih kekuatan. Karena dia nonton film robot gitu ya Bapak Ibu sekalian, tahu kan dikasih kekuatan, mama kasih kekuatan gitu kan seperti itu. Nah itu pun yang Tuhan berikan kepada kita ya. Lalu yang ketiga apa? Bahasa cintanya Tuhan adalah Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kapanpun, jam berapapun kita mau doa, kita bisa menemukan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ketemu sama seseorang kudu janjian, betul? Udah janjian teh jadwalnya nggak pas-pas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Susah janjiannya. Tetapi sama Tuhan mau jam berapapun. Nggak usah pakai kuota Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan siap mendengarkan kita. Tuhan berikan waktu. Kalau dulu Yesus memberikan waktu bersama-sama dengan para murid. Kita di sini para murid belajar dari Yesus, bukan belajar dari Wahyuni. Belajar dari Yesus. Kita semua belajar dari Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Pastinya Tuhan memberikan waktu bagi kita. Asal kita mau meluangkan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan merasakan waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Entah itu lewat baca firman Tuhan. Entah itu lewat kita pujian penyembahan sendiri di rumah gitu kan. Atau mungkin ketika kita berdoa bersama dengan Tuhan. Waktu. Tuhan sediakan 24 jam lebih untuk kita Bapak Ibu sekalian. Lalu bahasa cintanya Tuhan itu lewat apa? Memberi. Ya dong, namanya kasih. Kalau kasih itu apa? Ngasih, benar ya. Ngasih itu memberi. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak Bapak Ibu. Enggak cuma secara jasmani, tapi juga secara rohani. Tuhan memberikan semangat kepada kita. Ketika mungkin kita lagi capek gitu kan ya, tapi kita ingat firman Tuhan. Itulah bahasa cintanya Tuhan untuk menyemangati kita gitu kan. Ayo semangat, misal seperti atau enggak jangan putus asa, jangan khawatir, jangan gentar seperti itu. Itu juga sama pemberian di dalam hal-hal yang rohani. Tapi yang lain juga kalau kita lihat pemberian itu di dalam perjanjian baru. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah mujizat Tuhan. Tuhan menjadikan berapa roti, berapa ikan Bapak Ibu sekalian? 5 roti, 2 ikan. Untuk makan berapa orang? 5.000. Sampai sekarang masih bisa terjadi? Bisa, coba kalau kita lihat setiap acara Bapak Ibu sekalian. Kalau kata Monsinyur gitu kan ya. Kalau dulu nggak ada ibu-ibu WK, jadi sisanya 12 bakul gitu kan ya. Kalau sekarang ada ibu-ibu WK, ludes Bapak Ibu sekalian semua ya. Ada sisa gitu kan, tapi ludes gitu kan ya. Tapi ya itu gitu kan, kita bawa gitu kan ya. Kita sediakan, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Tetapi Tuhan akan melebihkan apa yang kita sudah siapkan. Asal kita mau minta berkat dari Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Itu terjadi sampai saat ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya suka buat teraman sama teman-teman gitu kan ya. Saya bawa sedikit, teman saya bawa sedikit. Kita kumpul bersama-sama, kita makan bersama-sama. Masih banyak sisanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita bisa sama-sama happy. Apa yang kita bisa berikan gitu kan ya. Itu untuk kebahagiaan bersama. Apalagi kalau pemberian dari Tuhan itu mah gak pernah habis-habisnya. Jadi ingat itu cintanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita tidak terbatas. Ya. Lalu Tuhan memberikan contoh kepada kita bahasa kasihnya lewat tindakan melayani. Tindakan melayani. Kalau kita lihat di sini Mazmur 121 ayat 5 mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan menjagai kita. Tuhan gitu loh, jagain kita gitu kan. Raja semesta alam menjagai kita. Bapak Ibu sekalian, saya punya satu kesaksian, satu sharing iman gitu kan ya. Dulu keluarga saya belum percaya dengan Tuhan.
gitu kan ya. Lalu suka masih panggil mbah-mbah seperti itu kan ke rumah. Kalau setiap hari Kamis tuh panggil mbah, nggak tahu lah panggil roh-roh apa sih juga nggak tahu gitu kan ya. Dan mereka berkumpul di satu ruangan gitu kan ya. Dan saya tahu kalau sudah selesai acara itu pasti nanti semua keluarga yang ada di rumah itu dipanggil untuk dapat berkat si mbah. Itu harus dan wajib. Lalu pada saat itu saya berdoa, Tuhan saya tidak mau. Saya enggak mau Tuhan karena saya tahu berkat hanya dari Tuhan gitu kan ya. Lalu saya mencoba, ini udah bentar lagi beres nih acaranya nih. Saya kabur ke bawah gitu kan. Karena itu ada di lantai 2, saya kabur ke bawah. Lalu dipanggil, saya pura-pura enggak dengar Bapak Ibu sekalian gitu. Saya pura-pura enggak dengar gitu kan ya. Saya pura-pura enggak dengar sampai akhirnya gitu kan acara itu mau selesai gitu kan ya. Kan satu-satu kalau misalnya dikasih berkat si mbah kan lama. Pokoknya mereka udah mengira saya tidak hadir gitu kan. Mereka mulai memberikan berkat. Lalu pelan-pelan saya masuk ke kamar. Kamar saya itu sebelah ruangan itu. Lalu saya dengar Bapak Ibu sekalian. Oma saya mengatakan seperti ini, Mbah maaf ya cucu gak bisa datang. Cucunya gak tahu di mana gitu kan ya. Si Mbah bilang gak apa-apa, cucu anak raja. Bapak Ibu sekalian di situ saya gemetar langsung, aduh dia pun tahu siapa aku. Siapa Tuhanku. Gitu. Cucu sudah ada yang jaga, tidak usah takut. Dia raja yang jaga. Wih itu Bapak Ibu sekalian saya nangis Bapak Ibu sekalian. Saya mau nangis tapi pelan-pelan karena kalau saya nangisnya keras pasti ketahuan dipanggil gitu. Betul Bapak Ibu sekalian. Saya nangisnya pelan-pelan tapi di dalam tangisan itu saya Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan gitu kan. Orang-orang rumahku boleh tahu lewat si mbah itu bahwa akulah anakmu. Dan mulai sejak saat itu Bapak Ibu sekalian mulai sedikit demi sedikit banyak keluarga saya yang percaya kepada Tuhan. Dan kami tidak pernah melakukan ritual itu lagi. Itu puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah penjagaan Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan kepada kita yang tidak pernah berkesudahan. Karena kenapa? Dengan memberikan kasihnya kepada kita, Tuhan mau kita juga memberikan kasih Tuhan kepada orang lain. Jangan cuman kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memberkati orang lain. Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Dalam setiap masalah apapun, kita percaya Tuhan baik. Kita percaya Tuhan punya jalan keluar. God will make a way. Seems to be no way. Tuhan akan buat jalan, gitu kan. Kalau itu pengalamannya si pembuat lagu, itu pun mari kita alami bersama-sama. Kalau dia punya iman seperti itu, kita pun belajar punya iman percaya yang sama. Bahwa Tuhan akan buat jalan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya. Karena Tuhan cuma katakan percaya saja. Tidak usah melakukan hal yang lain. Percaya. Di dalam percaya kita perlu terhubung dengan Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Pasti ketika kita bersarang dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu untuk diragukan lagi. Tapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena betapapun kotornya diri kita, betapapun tidak layaknya kita. Apa Bapak Ibu sekalian? Allah tetap mengasihi kita. Sampai saat ini PS, post note-nya adalah Allah tetap mengasihi kita. Tidak pernah sedikit pun dia berubah. Dan bila kita malam hari ini juga mau belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih percaya, punya iman yang kuat bahwa Tuhan adalah Immanuel kita, penyelamat kita, menyertai kita. Dan apapun yang kita lewati bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan bila itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, saya mau panggil tim musik dan pujian.
slide-nya boleh yang tadi. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini sebagai doa kita bahwa kita mau mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dalam lagi. Karena kenapa? Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan selamanya ada di dalam diri kita, menyertai kita selama hidup kita. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama, kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai doa kita. Selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Biar musik saja yang menyanyikan lagu ini. Benar Yesus, ini kerinduan kami Bapa. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami, atas cinta-Mu bagi kami Tuhan, yang tidak pernah bersudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau masih mencintai dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang setia Tuhan. Malam hari ini, biar kami boleh belajar dari kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh tetap setia untuk mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, badai kehidupan akan datang silih berganti. Tetapi Tuhanku lebih besar. Tetapi Tuhanku punya jalan keluar. Dan Tuhanku lebih berkuasa. Yang biarlah iman itu tetap ada di dalam diri kami. Dan kami selalu percaya Tuhan, kasih-Mu yang selalu menyertai kami, kasih-Mu yang menuntun kami, sehingga kami boleh merasakan bukan hanya mujizat-Mu Tuhan, tetapi kasih setia-Mu boleh kami rasakan dan kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Ajar kami ya Tuhan setiap hari, untuk kami boleh merasakan kasih-Mu. Ajar kami setiap hari Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Ajar kami setiap hari Tuhan, untuk
percaya kepada Engkau. Apapun yang kami lewati Tuhan, untuk tetap percaya bahwa bersama dengan Engkau kami boleh melewatinya. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi lagi. Kami boleh melewati badai itu Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, berkat yang telah Engkau sediakan. Pengalaman baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami menjadi lebih lagi percaya kepada Engkau. Untuk kami boleh lebih berakar di dalam Engkau. Kami boleh tumbuh lebat dan juga berbuah yang lebat di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami iman Tuhan. Berikan kami, ajar kami Tuhan untuk selalu kami mengasihi Engkau setiap hari, mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dan ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas pujian kami, atas doa kami ya Tuhan. Kami mau melantunkan pujian ini sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, Ini kerinduan kami Tuhan. selalu berada di dekat Bawa kami untuk dekat dengan Engkau setiap saat Tuhan. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap perbuatan kami yang baik, semua orang boleh melihat dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Jadikan kami garam dan terang-Mu dimanapun Engkau kami tempatkan Tuhan. Bukan cuman kami boleh merasakan berkat dan mujizat-Mu Tuhan, tetapi berkat dan mujizat-Mu ini juga boleh kami bagikan di tengah-tengah di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dan malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jika ada yang sakit saat ini Tuhan, Engkau boleh sembuhkan mereka Tuhan. Jika saat ini mereka ada yang mempunyai masalah Tuhan, biar kiranya Engkau tunjukkan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka pun punya iman, pengharapan selalu akan Engkau. Karena mereka juga pernah merasakan Engkau tolong, pernah merasakan kasih-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau akan menolong mereka lebih lagi. Dan Engkau akan memperlihatkan kuasa-Mu lebih lagi atas mereka. Bahwa Engkaulah Allah segala Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan bila semakin banyak orang yang datang kepadamu Tuhan, melihat sinar kemuliaan-Mu. Dan segala puji hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Sri Wahyuni, buat pelayanannya pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kita
bahwa Tuhan kita sangat luar biasa dan memiliki 5 love language yang luar biasa juga. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu. Bapa, terima kasih malam hari ini kami lebih lagi mengerti, kami lebih lagi tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami bisa mengerti bahasa kasih-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih kalau selama ini kami sering berkata kami mengasihi Engkau Tuhan, tapi malam hari ini kami tahu sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk anak-Mu, si Wahyuni yang boleh Engkau kirim, yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati anak-Mu ini secara luar biasa. Bapak, berkatilah senantiasa keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, pekerjaannya, kesehatannya dan pelayanannya Tuhan, agar dia boleh semakin Engkau pakai lebih lagi untuk mewartakan kasih setiamu bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami dalam hari demi hari yang boleh kami lalui Tuhan. Engkau memberkati kami senantiasa. Saat ini Bapa, kami rindu membalas kasih-Mu, kami rindu memberikan kembali Tuhan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang memberikan di dalam hati kami seberapa besar, seberapa banyak kami memberikan persembahan kami malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau bukan melihat jumlah, tapi Engkau lebih melihat hati kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengiringi persembahan kita. Kita mau menyatakan bahwa kasih Allah sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih Allah sungguh tiada duanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Bangkit berdiri, kita mau mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini.
kita tahu bahwa cinta Tuhan begitu luar biasa. Kita mau berterima kasih atas segala cintanya. Biarlah kita mau mengagungkan namanya. Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat setiap firman, buat setiap apa yang Tuhan sampaikan pada kami malam hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan begitu mengasihi kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya 1 minggu terakhir Tuhan. Untuk Siswini, untuk Bu Eni, untuk Ibu Ooy, untuk Ibu Yulia, Anggraini, dan untuk Sis Opin. Tuhan, Engkau yang tahu setiap keberadaan anak-anak-Mu ini. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap mereka, setiap kesehatannya, setiap usaha, setiap pelayanannya. Biarlah boleh berkat-Mu sungguh tercurah buat anak-anak-Mu ini dan juga keluarganya. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap hati kami, berikan kami kerinduan Tuhan, untuk berkumpul Senin yang akan datang. Tuhan juga yang berkati teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau melembutkan setiap hati mereka, agar mereka juga boleh rindu untuk datang ke persekutuan doa kami Tuhan. Bapa, tiba akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati kami, sehingga kami dapat sampai di rumah tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.